Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat segmen fun reading yang berupa request dari seorang komentator kita dengan tema karma apa yang berlaku untuk orang ketiga. Karma apa yang berlaku untuk orang ketiga? Maksud saya dalam konteks seorang pelakor ya. Oke, seorang pelakor yang datang masuk ke dalam kehidupan rumah tangga orang yang sedang harmonisnya, sedang hangat-hangatnya, dengan cara paksa, dengan melakukan trik akal-akalan yang licik untuk merebut pasangan orang. Oke? Dan kita di sini akan membahasnya. Dan di sini ada 3 deck dari kiri ke kanan dengan 3 simbol. Deck pertama dengan simbol pipa cangklong, deck kedua dengan simbol batu kristal hitam, dan deck ketiga dengan simbol gelang tasbih. Oke? Tapi perlu saya ingatkan kalau ini adalah general reading atau tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate atau cocok bagi semua orang ya. Oke? Kalau resonate berarti energi kalian ketarik di sini. Kalau tidak resonate berarti maaf, kalian belum berjodoh dengan readingan ini. Readingan ini bukan untuk kalian. Bisa saja mungkin untuk orang-orang yang dekat dengan kalian, teman kalian, saudara kalian, atau siapapun. Dan satu lagi, zodiak yang saya sebutkan di dalam ini belum tentu ada kaitannya, karena itu berupa ciri karakteristik dari orang tersebut yang menyerupai zodiak yang saya sebutkan itu. Jadi belum tentu bisa berkenaan persis, dan namanya satu orang juga bisa lebih dari satu zodiak. Karena setiap orang memiliki Sun, Moon, Rising, and Venus-nya. Oke, jadi bijaksanalah di dalam menyikapinya. Oke, dan namanya general reading, energinya kemungkinan bisa ketumpah di antara deck-deck yang lainnya ya. Jadi kalau mau pilih lebih dari satu juga boleh, karena namanya karma itu datangnya beraneka ragam. Bisa jadi datangnya bisa bervariasi lagi. Datangnya sekaligus banyak lagi yang disebutkan di dalam ketiga deck tersebut, bisa jadi. Oke? Dan bagi kalian yang barusan hadir di sini, harap di subscribe, like, komen, sharing-sharing, dan jangan lupa diperkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya, supaya semakin bertambah subscriber saya semakin semangat di dalam menjanjikan konten-konten yang bisa bermanfaat dan membantu kalian. Oke? Nah, sekarang gunakan intuisi kalian. Bila perlu di pause dulu videonya. Saya rasa sudah siap ya. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang pertama dengan simbol pipa cangklong. Nah, viewers, sekarang kita masuk ke kelompok deck yang pertama dengan simbol pipa cangklong. Oke? Pipa cangklong. Oke, kita sekarang tarik dulu tema energi keseluruhannya. Karma apa yang akan berlaku bagi seorang pelakor atau orang ketiga di dalam hubungan orang? Tidak peduli itu hubungan suami istri ataupun sedang berpacaran sama sekali ya. Oke ya. Dear God, Universe, please tell us the themes of all about what the karma will happen to third party, orang ketiga atau seorang pelakor. Oke? Bagi viewers yang memilih deck kelompok pertama dengan simbol pipa cangklong, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. Ini. Lady, Goddess, Feminine, Lady Goddess. Oke, ini adalah dewi atau malaikat pelindung dari para wanita. Oke, mungkin ya di sini saya merasakan kalau sebagian yang atau mayoritas yang memilih deck kelompok pertama ini mayoritasnya adalah wanita. Oke, kalian dilindungi oleh goddess feminim. Oke,
Maksudnya dilindungi. Kalian sedang dijaga oleh Dewi feminim, Dewi pelindung hak asasi wanita. So, di sini kartu ini menandakan apa yang kalian doakan. Misalnya kalian mendoakan perlindungan di dalam hubungan kalian ini, maka Dewi ini akan melindungi hak kalian. Apa yang menjadi hak kalian itu tetap akan kalian dapatkan. Dan bagi pelakor, sekarang yang kita sebutkan ini adalah karma ya. Bagi pelakor, fungsi dari goddess feminim atau Dewi feminim, Dewi pelindung wanita ini ya. Ini juga simbol dari harga diri juga ya, wanita ya. Saya bisa merasakan kalau si pelakor atau orang ketiga ini orang yang tidak memiliki harga diri sama sekali ya. Dan di kartu ini sudah terlihat dengan sangat jelas sekali ya. Mungkin si pelakor atau orang ketiga ini masuk menyusup ke dalam hubungan kalian yang mungkin saja mayoritas sudah berumah tangga ya, merebutnya dengan akal-akalan yang licik, dengan cara-cara yang sepertinya, maaf kata, agak kasarnya ya, agak biadab sekali ya. Dan Dewi ini akan melindungi kalian, dan Dewi pelindung hak asasi wanita ini dengan tidak segan-segan akan menghilangkan harga diri dari si pelakor tersebut atau orang ketiga tersebut. Oke? Tampak dengan sangat jelas ya di sini ya, kalau karma untuk si pelakor ini ya, sepertinya si pelakor ini, maaf kata, juga bukan seorang yang baik-baik ya. Di mana-mana saja dia selalu menjual harga dirinya itu hanya untuk memperoleh pasangan orang. Mungkin saja harga dirinya itu ditukar dengan uang, materi, kemapanan hidup. Kalau sudah seperti ini ya, maaf kata ya viewers, apa bedanya si pelakor itu dengan seorang pelacur gitu. Nah, maaf ya, dengan seorang PSK gitu, atau perempuan malam. Orang ini tidak memiliki harga diri sama sekali, oke? Dimanapun orang ini berada, dia tidak akan dihargai oleh siapapun, dan orang yang bertemu dengan orang ini akan menganggapnya sebagai orang yang murahan, tidak memiliki harga, tidak pantas untuk dicintai secara serius. Terlihat di sini, dimanapun orang ini berada, pasti dia akan terus dipermainkan oleh orang saja dengan menjadi simpanan ataupun ya sesuatu hubungan yang tidak pasti dicicipi, maaf ya, dicicipin, kemudian dilepaskan lagi, alias tidak memperoleh kebahagiaan dari sisi seorang wanitanya itu. Oke? Dear God, Universe, Tuhan mohon beri penjelasan. Please explain to us for viewers who pick and choose that number 1 with pipa cangklong as a symbol. Karma apa yang berlaku untuk orang ketiga atau pelakor, oke? Sekarang saya akan tarik energinya secara acak. King of Cups, water sign ya, Cancer, Scorpio, Pisces, atau Scorpio di sini, berdealing dengan Scorpio. The High Priestess, oke? Nine of Cups, The Fool, Ace of Cups. Saya sudah menangkap ya ini ya, jalan ceritanya.
The High Priestess ini mendominasi planet, maaf ya, mendominasi bulan. Oke, bulan itu moon atau Pisces. Oke. Nine of Cups, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Pisces lagi, Pisces. Oke, tampak dengan sangat jelas. The Fool, ini adalah air sign, Libra, Aquarius, Gemini. Ace of Cups, water sign lagi. Oke, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. 3 zodiak sekaligus ya di dalam ya. Dan di sini saya melihat mungkin saja pasangan kalian ini atau kebanyakan dari kalian ini yang memilih dek kelompok pertama ini adalah wanita. Dan suami kalian ataupun pasangan kalian ini ya, kalau misalnya sedang menjalin hubungan pacaran saja, orang yang sudah memiliki usia. Oke? Saya melihat karma yang berlaku di sini untuk the moon. Orang ini menghalalkan segala cara tapi caranya yang dia lakukan itu dengan cara yang sembunyi-sembunyi ya, tidak terang-terangan. Cara gelap, sembunyi-sembunyi. Main belakang atau bisa jadi menggunakan ilmu hitam. Oke, black magic di sini. Entah firasat saya mengatakan hal yang seperti ini. Ada simbol kucing hitam di sini juga ya. Orang ketiga ini karmanya adalah dia seorang yang haus akan kasih sayang. Dimanapun dia tidak akan merasa puas hanya dengan seorang pasangan saja dan selalu ingin mencari orang baru. Oke? Mungkin saja kalau pasangan kalian sempat berdealing dengan orang ketiga ini, berdilingnya dengan cara yang serius ya. Menjalin hubungan yang serius di belakang ya, sempat kepincut dengan pelakor ini, orang ketiga ini, maka celakalah pasangan kalian ini. Sebab si pelakor ini, orang ketiga ini, orang yang sangat haus akan kasih sayang, maka dengan satu orang pasangan saja dia tidak akan merasa cukup. Sehingga the fool di masa depan, dia selalu akan mencari orang baru dan orang baru terus untuk memulai sebuah hubungan cinta yang baru. Tapi hubungan cinta itu tidak memiliki status sama sekali, alias hubungan yang on-off, datang dan pergi. Hubungan hanya sebatas beberapa bulan, kemudian berakhir, bubar, cari lagi orang yang baru. Mungkin saja, ya, karma yang berlaku bagi si pelakor ini sampai tua pun dia tidak akan laku-laku ya. Mungkin kalau lakunya itu ya, hanya laku sesaat, oke? Laku sesaat, disukai oleh pria-pria mungkin saja memiliki hasrat, maaf kata ya, kalau saya jujur ya, hasrat seksual yang ingin meniduri dia saja. Siap itu dia ditinggalkan dan akhirnya dia mencari cinta yang baru lagi. Kemana-mana silih berganti, datang dan pergi pria di dalam hidupnya, tidak ada satupun yang bisa menjalin hubungan yang serius dengan dia. Ini akan memakan waktu yang sangat panjang sekali dan siklusnya akan berputar-putar terus di dalam hidupnya ini. Putus, cari cinta yang baru, putus, cari cinta yang baru. Haus akan kasih sayang. Dan rasa hausnya ini membuat si pelakor ini tidak cukup hanya dengan satu pria saja. Dan pria mana yang sanggup untuk bertahan dengan wanita yang murahan seperti ini? Maaf ya, yang murahan seperti ini. Jujur saja, tak ada seorang pun pria yang sanggup bertahan dengan sosok yang haus kasih sayang dan merasa tidak berkecukupan di dalam hal kasih sayang ini dan selalu mencari perhatian dimanapun dia berada dan selalu merebut pasangan orang secara paksa. Akhirnya bisa terjadi di sini High Priestess atau The Moon. Bisa jadi ini adalah hukuman dari Tuhan juga ya. Karma dari Tuhan, di mana
Mungkin saja firasat saya ini mengatakan kalau sampai tua dia tidak akan laku-laku. Pria yang datang ke dalam hidupnya itu hanya sekedar untuk mempermainkan dia saja. Maka di sini hukuman bagi dia, dia kehilangan harga dirinya. Hanya untuk direnggut saja tubuhnya, ditidurin, maaf ya. Kemudian itu dilepaskan lagi, patah hati, kemudian memulai lagi cinta yang baru dengan orang yang baru lagi. Kemudian dibuat patah hati lagi, ditinggalkan lagi setelah ditidurin, oke? Dan mencari orang yang baru lagi sampai jangka waktu yang sangat panjang. Orang ketiga ini mengalami nasib yang seperti ini. Tidak ada kepastian dalam hal cinta di dalam hidupnya. Karena ulah dia sendiri, oke? Di mana orang yang haus akan kasih sayang dan tidak cukup hanya dengan satu pasangan saja. Player juga ya, ini si pelakor ini ya, yang saya lihat ya. Akhirnya energi yang ditariknya, yang datang ke dalam hidupnya itu juga seorang player juga. Seperti pria mata keranjang yang hanya ingin mempermainkan dia, meniduri dia. Setelah itu ditinggalkan dan dia mencari cinta yang baru lagi kembali. Oke, kita lihat saran untuk kalian jika sempat berdealing dengan pelakor tersebut. Tuhan, mohon beri kami saran dan pesan. Bagi viewers yang memilih deck kelompok pertama dengan pipa cangklong sebagai simbol. Kalau sempat kami berdealing dengan si pelakor ini atau orang ketiga ini, apa yang harus kami lakukan? Nah, ini ada terbelah satu. The presence of love will always cast out fears. Oke, jangan takut. Oke? Jangan takut. Hadiah dari cinta itu akan selalu menjauhkan kalian dari rasa ketakutan. Oke? Dan di sini terlihat dengan sangat jelas ya. Kalau sempat ada orang ketiga yang masuk di dalam hubungan kalian, mengganggu pasangan kalian, suami kalian, ataupun istri kalian sekalipun. Oke? Kalian tidak perlu takut karena Goddess Feminine, Dewi pelindung wanita ini selalu berpihak kepada kalian dengan doa kalian selalu. Dan inilah hadiah dari cinta kalian. Maka kalaupun suami ataupun istri kalian membukakan pintu untuk si pelakor atau orang ketiga ini, itu hubungannya tidak akan pernah lama, yakni dimanfaatkan, dicicipin dulu, setelah merasakan kenikmatan ditinggalkan, dan pelakor ini mencari lagi orang baru yang lain, oke? Tapi di sini tidak mengatakan kalau si orang ketiga ini ingin mengincar materi atau finansial dari seseorang ya. Hanya saja yang terbaca di sini memang orangnya gatelan. Itu untuk istilah kasarnya ya. Gatelan, oke? Haus kasih sayang, haus akan perhatian. Dan perhatian yang dia dapatkan itu bukanlah perhatian yang permanen, perhatian yang jangka panjang, tidak sama sekali. Perhatian yang sesaat setelah dimanfaatkan, dicicipin, kemudian pergi. Dan dia mencari cinta yang baru lagi. Ya, ini apa bedanya ya dengan wanita yang tidak memiliki harga diri sama sekali ya. Boleh dibilang ini mungkin saja kalian mayoritas yang memilih deck kelompok pertama ini sedang berdealing dengan seorang, maaf kata, PSK atau seorang pelacur ya, itu ya. Dan namanya pelacur itu ya tidak ada yang serius, yang ada cuma main-main, siap ditidurin, pergi. Oke? Itu aja. Untuk deck kelompok yang pertama, sekarang kita masuk ke deck kelompok yang... Nah viewers, sekarang kita masuk ke deck kelompok yang kedua dengan simbol batu kristal hitam. Oke? Kristal hitam. Kita tarik dulu energi secara keseluruhan.
dari yang memilih deck kelompok kedua ini. Dear God, Universe, please give us a theme for viewers who pick and choose deck number 2 with black crystal as a symbol. Karma apa yang berlaku untuk orang ketiga atau pelakor? Karma apa yang berlaku untuk orang ketiga atau pelakor yang masuk ke dalam hubungan orang? Oke, saya tarik satu kartu energinya secara acak. R. Imagination. R. Udara. Imajinasi. Di sini ada gambar ya. Sesosok penyihir yang terbang di malam hari dengan ada arah mata angin. Penuh dengan imajinasi tapi tidak ada tujuan di dalam hidupnya ini. Dan di sini ada awan yang seperti awan mendung ya, yang kacau balau ya. Ini orang, saya bisa merasakan kalau orang ketiga ini hidupnya sangat kacau sekali ya. Penuh dengan keributan, penuh dengan masalah. Kalau ditanya soal karma ya, orang ini pasti akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga di dalam hidupnya, sehingga dia kehilangan arah dan tidak tahu mau kemana ya. Mungkin saja di sini yang jadi bayangan saya ya, imagination, harapan dia untuk serius terhadap pasangan kalian dengan cara merebut pasangan kalian itu, tahu-taunya dipermainkan oleh pasangan kalian, putus, pasangan kalian meninggalkannya. Padahal dia sudah serius-seriusnya ingin bersama dengan pasangan kalian. Oke? Tapi ditinggalkan, pada akhirnya pasangan kalian lebih memilih kalian ya. Sehingga dia bisa jadi frustasi, rasa frustasi di sini penuh dengan awan-awan gelap ya, yang seperti badai ya. Ada arah mata angin, seorang nenek sihir di malam hari ya. Sepertinya dia akan frustasi, kehilangan arah. Padahal ini sudah menjadi imajinasinya, ingin memiliki masa depan dengan cara merebut pasangan kalian. Tapi dia tidak tahu, ya ibaratnya ya, orang Medan di sini ya, suka mengatakan uang setan dimakan hantu. Oke? Sesuatu yang bukan miliknya itu pasti akan hilang dengan sendirinya itu, oke? Sesuatu yang bukan milik kita itu, kalau kita mendapatkannya, apalagi secara paksa ya, dengan cara yang tidak benar seperti ini, pasti akan ada saja yang merebutnya dari diri kita, karena itu bukan rezeki kita, bukan milik kita, oke? Akan hilang dan akan pergi begitu saja. Padahal di sini sepertinya dari si pelakor itu sepertinya sudah serius ya dengan pasangan kalian ya, tapi akhirnya tidak ada sesuatu yang dia dapatkan dari pasangan kalian, karena pasangan kalian mungkin saja lebih memilih kalian, atau pasangan kalian hanya sekedar memanfaatkan dia ya, memanfaatkan dia ya, ada yang dia inginkan dari si orang ketiga ini. Oke, kita lihat penjelasan dari kartu tarot. Oke, Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose deck number 1, number 2 with black crystal as a symbol. Karma apa yang berlaku bagi orang ketiga atau pelakor? Oke, saya akan tarik energinya secara acak. Ini ada terbelah. Kehancuran apa yang saya bilang kan? The Tower. Ini adalah simbol kehancuran. Pantesan di sini tema secara keseluruhannya digambarkan adanya rasa frustasi di orang ketiga ini ya.
kehilangan arah, hidupnya dipenuhi dengan masalah-masalah yang datang bertubi-tubi ya. Apalagi di sini lihat nenek sihirnya di malam hari, seorang diri saja, seorang diri, dia dikucilkan dari orang-orang di lingkungan sekitarnya. Mungkin saja nama baiknya juga telah rusak ya, hancur seperti the Tower ini. The Tower ini adalah simbol dari planet Mars. Oke. Four of Pentacles. Four of Pentacles ini adalah Earth sign. Capricorn, Taurus, and Virgo. Oke. Terutama Capricorn. Hanya energi saja. Dan ketiga, Judgment. Aduh, kartu Judgment ini sangat berbahaya sekali ya. Ini Judgment ini karma loh. Simbol dari karma. Bisa jadi ini ada kaitannya dengan masalah hukum ya. Entah firasat saya mengatakan ini bisa jadi berkaitan dengan masalah hukum ya. Sepertinya karma yang akan dia terima ini sangat berat sekali ya. Bahkan menjadi frustasi seperti ini, kehilangan arah, bahkan ada the Tower lagi di sini, kehancuran ya. Dalam segi keuangannya dia merasa tidak cukup. The Empress, planet Venus. Oke. Ace of Wands. Ace of Wands itu adalah fire sign. Oke, fire sign itu Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Nah, entah kenapa, maaf ya viewers ya, kalau saya boleh berkata jujur kan, begitu melihat firasat ini, saya mengatakan sepertinya hukuman karma yang berlaku bagi si pelakor atau orang ketiga ini, mayoritas ya, tidak semua, seperti ditinggalkan atau dicampakkan dalam keadaan sudah hamil. Oke? Ditinggalkan, dicampakkan dalam keadaan hamil. Di mana dia dipermainkan, ditidurin, setelah hamil ditinggalkan. Oke, di sini ada Ace of Wands, ada Four of Pentacles. Niatnya awal mulanya, harapannya datang adalah ingin memorotin uang dari pasangan kalian ya. Mungkin mayoritas dari kalian berdealing dengan pasangan yang memiliki finansial yang cukup mapan ya. Jadi si pelakor ini datang ingin menghancurkan hubungan kalian dengan tujuan mendapatkan uang dari pasangan kalian, finansial, mendapatkan kenyamanan hidup, kemapanan. Tapi yang dia dapatkan apa? Dia dinodai, malu. Sepertinya beberapa dari mereka saya merasakan hamil. Oke, dipermainkan hingga hamil kemudian ditinggalkan. Oke. Maaf ya, ini bagi saya ini seram sekali loh ini loh. Kartu Judgment ini adalah semesta. Keinginan dari semesta atau azab ya, yang bagi saudara kita yang muslim dikatakan ini azab ya, judgment. Kalau dia sadar, maka dia mesti perbanyak berdoa meminta maaf kepada Tuhan. Karena ini adalah hukuman yang telah turun dari Tuhan secara langsung. Turun, diberikan oleh alam semesta secara langsung. Karena orang ini telah berani merebut sesuatu yang telah menjadi milik orang lain, sesuatu yang bukan rezekinya, sesuatu yang bukan pantas dia dapatkan. Akibatnya dia dicampakkan, ya. Awal mulanya datangnya memang untuk memorotin keuangan dari pasangan kalian karena dia mendambakan kehidupan yang mapan ya. Uangnya diporotin bukan untuk difoya-foya kalau yang saya rasakan di sini ya, untuk dia simpan.
dia simpan terus dan terus. Mungkin saja dia berpikir, oh maaf, untuk masa depan supaya terjamin, supaya keuangan mapan, tapi apa yang dia dapat? Sesuatu yang tidak disangka-sangka, dia dipermainkan hingga hamil, kemudian dia ditinggalkan. Oke? Bisa dimengerti kan? Ada Ace of Wands di sini. Di sini dikatakan kalau hasil akhirnya dia terus berusaha untuk menutupin aibnya, untuk menutupin aib-aibnya, karena aib-aibnya ini sudah sangat memalukan sekali ya. Kehancuran yang sudah terjadi di dalam hidupnya. Dia harus mengakhiri, memulai sesuatu yang baru, dan finansial, keuangan, hasil yang dia porotin dari pasangan kalian, dia juga tidak bisa menggunakannya. Kemana dia mau menggunakannya kalau sudah ditinggalin oleh pasangan kalian dan tidak mendapatkan suntikan berupa dana lagi setelah ditinggalin. Jadi mau tidak mau yang dia porotin itu dia simpan baik-baik, tidak bisa dipakai untuk berfoya-foya, padahal tujuan utamanya itu adalah mendapatkan kenyamanan, kestabilan hidup di dalam finansial. Tapi yang didapatkan uang ini dia tidak bisa menggunakannya untuk berfoya-foya. Bisa jadi ya, maaf ya kalau saya mengatakan lebih dalam lagi ya. Mungkin saja dia dipermainkan hingga hamil, mungkin saja uang ini disimpannya untuk membiayai anaknya kelak atau menggugurkan kandungan. Itu sangat dosa sekali ya. Jangan sampai dia menggugurkan kandungan ini. Atau judgment yang akan diterimanya ini akan lebih fatal lagi. Di sini ada kartu api ya. Di sini ya, Ace of Wands. Mau tidak mau, kejadian ini membuatnya harus lebih banyak berdoa dan berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita lihat, seandainya kalian berdealing dengan orang ketiga ini dan terjadi pada orang ketiga ini, apa yang harus kalian lakukan? Apa saran dan pesan dari semesta? Tuhan memberikan saran, nasihat, dan pesan-pesan apa yang harus kalian lakukan terkait dengan situasi seperti ini. Kalau saya sih bilangnya ini kasihan ya, tapi separuh saja. 50% separuh saya merasa kasihan, tapi 50%-nya separuh lagi saya merasa ya, ini memang pantas dia dapatkan. My faith has the power to turn trauma into healing, conflict into growth, and fear into love. Okay? My faith, takdirku telah menjadi kekuatan untuk mengubah rasa trauma menjadi sesuatu yang menyembuhkan diri saya. Konflik into growth. Konflik, pertikaian menjadi sesuatu yang membangun, yang mendewasakan diri kalian. And fear, rasa ketakutan menjadi cinta. Oke. Wajar ya. Mungkin saja dari kalian kalau ini terkena pada orang ketiga, si pelakor ini, dan saat kalian mengetahuinya, kalian mungkin bisa merasa iba dan kasihan juga ya. Tapi justru inilah takdir yang mengubah kekuatan, yang menjadi kekuatan yang mengubah rasa trauma kalian. Mungkin mayoritas kalian sudah trauma ya terhadap hubungan kalian yang terus saja diganggu oleh pihak ketiga ini. Oke? To turn trauma. Takdir kalian menjadi kekuatan untuk mengubah trauma menjadi healing, penyembuhan setelah kalian mengetahui hal seperti ini. Mengubah konflik pertikaian menjadi sesuatu yang mendewasakan diri kalian, membuat kalian lebih sadar akan apa itu karma ya. Karena
dari kata-kata ini sudah terlihat dengan jelas ya. Mungkin mayoritas beberapa dari kalian akan melihatnya dengan mata kepala sendiri langsung, sehingga kalian percaya kalau trauma itu, kalau takdir itu benar-benar ada. Dan setelah melihatnya, kalian yang awal mulanya trauma menjadi sembuh semuanya, fear, ketakutan menjadi perasaan cinta, kasih sayang, dimana kalian sudah takut hubungan kalian di ujung tanduk berubah menjadi kasih sayang, mengasihani si pelakor orang ketiga tersebut. Oke? Mau saya bilang selamat juga kayaknya berat juga ya, karena ini karmanya berat sekali loh ini. Tapi ya apa boleh buat ya, saya cuma membaca saja ya. Apalagi Arkana Mayor adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Ini adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Kalau dari si pelakor orang ketiga harus mengalami nasib yang seperti ini, dan dari kalian akan melihatnya dengan mata kepala kalian sendiri, dan kalian mungkin saja dianjurkan untuk mengasihani si pelakor itu. Oke? Ini saja yang bisa saya sampaikan untuk yang memilih deck kelompok kedua. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Nah viewers, sekarang kita masuk ke deck kelompok yang ketiga dengan simbol gelang tasbih. Oke? Kita lihat satu kartu tema secara keseluruhan bagi yang memilih deck kelompok ketiga, dengan pertanyaan karma apa yang berlaku untuk orang ketiga atau pelakor. Dear God, Universe, please tell us your themes, tema secara keseluruhan. Karma apa yang akan berlaku bagi orang ketiga atau pelakor bagi viewers yang memilih deck kelompok ketiga dengan simbol gelang tasbih. Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. Altar, dedication. Oke, altar, dedication, persembahan. Mungkin di sini ya, orang ketiga atau pelakor ini, kalau dikatakan dalam bentuk karma ini, dia bukan akan berurusan dengan kalian saja, tapi sepertinya dia akan berurusan dengan Tuhan atau alam semesta, karena yang dia ganggu mungkin saja mayoritas yang memilih deck kelompok ketiga ini adalah orang yang sudah berumah tangga ya, orang yang memiliki suami ataupun istri atau pasangan yang sah, telah dipersatukan oleh Tuhan, tapi dia datang untuk mengganggu apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Dedication, persembahan. Oke? Dan sepertinya si pelakor orang ketiga ini akan kehilangan semuanya, segala sesuatu apa yang selama ini dia rebut dari diri kalian. Semuanya kembali kepada Tuhan. Oke? Seperti hampir sama seperti deck kelompok yang pertama ya. Ibaratnya seperti uang setan dimakan hantu ya. Kalau orang Medan mengatakan ya, sesuatu yang dia dapatkan bukan berupa rezeki dari Tuhan, tetap akan hilang, akan habis juga. Tuhan akan mengambilnya kembali, semesta akan meraihnya kembali. Dan ini ibaratnya seperti dedikasi atau persembahan, di mana apa yang dia dapatkan itu juga yang akan dia habiskan, yang akan habis juga. Tidak ada sesuatu yang tersisa, semuanya akan kembali kepada Tuhan, semuanya akan kembali kepada semesta, karena itu bukanlah miliknya. Oke? Ini deck kelompok yang ketiga. Sekarang kita lihat penjelasannya melalui kartu tarot. Apa maksud
dari altar persembahan. Sepintas saya bisa merasakan kalau si pelakor atau orang ketiga ini sudah mendapatkan teguran dari Tuhan, disuruh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin saja selama ini orang ketiga atau si pelakor ini seorang yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan dan tidak percaya akan hukum karma itu. Oke? Dear God, Universe, please explain to us for viewers who key and choose that number 3. Gelang tasbih as a symbol. Karma apa yang berlaku bagi orang ketiga? Karma apa yang akan berlaku bagi orang ketiga? Oke, saya tarik kartu energinya secara acak. Six of Wands. Oh, hidupnya tidak tenang ya. Pantesan ya, di sini datang masalah bertubi-tubi, semuanya ada. Ada pisau, ada pentacles, ada buku, ada cups, semuanya direbut oleh orang atau kembali kepada Tuhan, karena itu bukanlah rezekinya. Sehingga hidupnya tidak aman ya. Six of Wands, tidak nyaman lagi, sehingga dia mau tidak mau dipaksa harus pergi mencari penerangan. Oke? Six of Wands ini mayoritas dari kalian elemen yang terkait ya. Ini adalah elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, terutama zodiak Leo. Oke? Five of Swords. Oh my god. Five of Swords. Ini elemen angin. Libra, Aquarius, Gemini, terutama zodiak Aquarius di sini. Oke, yang saya lihat. Three of Swords. Ya, apa yang saya bilang. Mau tidak mau, Tuhan telah menegur orang tersebut ya. Orang ini, apapun yang dia dapatkan, semuanya berakhir dengan kehilangan. Uang yang dia ingin porotin dari pasangan kalian, uang itu habis. Ada saja yang dia habiskan ya. Semuanya diambil kembali oleh Tuhan, karena itu bukanlah miliknya. Five of Swords. Harapannya dia ingin mengalahkan kalian dengan segala macam cara ya, bahkan dengan cara yang licik sekalipun ya. Five of Swords itu menjatuhkan orang dengan cara yang sangat licik, tapi kemenangan yang dia dapatkan itu adalah kemenangan yang hampa, kemenangan yang tidak bisa dia nikmati, karena setelah dia menang, ada saja yang dia habiskan ya, berupa Three of Swords, berupa rasa kecewa, rasa kekecewaan yang ada pada dia. Three of Swords di sini berhubungan dengan elemen angin lagi ya, Libra, Aquarius, Gemini, terutama Libra di sini Aquarius. Oke, Six of Wands, Leo, Aries, Leo, Sagittarius. Four of Wands untuk kedepannya. Kalau Four of Wands ini adalah Aries, Leo, Sagittarius, terutama Aries, oke? Yang terakhir, King of Chalices. Orang ini sepertinya saya merasakan ya, kalau dia akan memiliki masalah di dalam rumah tangganya ya. Pantesan di sini ada dedication, altar. Mungkin dia orang yang tidak begitu percaya akan hukum karma dan akan keberadaan Tuhan. Di sini Four of Wands, ini bisa simbol dari hukum juga ya, berurusan dengan hukum atau berurusan dengan keluarga orang. Mungkin saja selain berusaha ingin
merebut pasangan kalian, orang ini juga berusaha ingin merebut pasangan orang lain sehingga keluarganya mendatangi dia untuk membuat perhitungan. Bisa saja orang ini didamprat ya, ini ya, entah kenapa firasat saya mengatakan ya, dari Four of Wands ini didamprat oleh keluarga orang secara rame-rame ya, dipermalukan di depan umum, secara resmi dipermalukan di depan umum, bahkan menjadi viral lagi. Maaf ya, maaf kalau saya jujur, oke? Pantesan di sini ada Three of Swords, ada Six of Wands. Memang dia berusaha ingin melarikan diri, bersembunyi, caranya sembunyi-sembunyi ya, ingin memenangkan hati pasangan kalian dengan cara menjatuhkan kalian dengan cara yang sangat licik. Tapi apa yang dia dapatkan? Mayoritas kalian yang memilih deck kelompok ketiga ini, mungkin saja keberadaan orang ketiga ini bukan cuma kalian saja yang ketahui, yang saya rasakan. Mungkin saja keluarga kalian, sanak saudara kalian, anak-anak kalian juga mengetahuinya. Sepertinya ini mengundang, men-trigger, memancing, memicu amarah dari keluarga kalian ini. Bisa jadi, oke? Sehingga takutnya untuk kedepannya orang ini bisa didamprat secara rame-rame, dikeroyok secara rame-rame oleh keluarga. Kalau bukan dari keluarga kalian, berarti dari keluarga pasangan orang lain yang berusaha ingin dia rebut ini. Dipermalukan secara rame-rame. Ada Three of Swords, sesuatu rasa sakit, rasa kecewa yang sangat berat sekali. Apapun yang ingin dia peroleh, yang menjadi tujuannya di dalam memperoleh ya pasangan orang ya, dalam hal finansial, materi, ataupun kasih sayang, yang ada hanyalah berujung dengan petaka atau masalah saja, yang membuat dia ketakutan, sedih, merasa terasingkan. Pantesan di sini ada altar ya, disuruh dia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, karena apapun rezeki yang bukan diberikan oleh Tuhan, dia dapatkan dengan cara yang tidak halal seperti ini ya. Kartu keluarga atau kartu tradisional, bisa jadi dengan menggunakan ilmu hitam juga ya di sini ya, tradisional ya, black magic juga ya. Semuanya akan direbut kembali oleh Tuhan, diambil kembali. Tak ada satupun yang tertinggal yang akan dia dapatkan. Oke, King of Cups ini adalah water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, terutama elemen Scorpio. Oke? Sepertinya saya merasakan kalau dalam karma ini ya, ini datangnya dari keluarga. Orang yang akan memberinya pelajaran ini datangnya dari keluarga, dari orang yang berusaha ingin dia rebut. Mungkin saja ayahnya, ayah orang yang ingin dia rebut, atau ayah dari pasangan kalian yang ingin dia rebut ya. Ayahnya ini mungkin memiliki kuasa ya, memiliki kuasa hukum yang sangat berat, yang sangat hebat sekali ya, powernya ya, kekuatannya ya. Dan orang ini akan membantu kalian, memberi dia pelajaran di sini. Oke? Saya tidak bisa membayangkan ini betapa malunya sekali ini. Kejadian yang seperti ini ya, malu sekali loh ini. Oke, maaf ya kalau saya harus menyampaikannya dengan terus terang ya, karena ini menyangkut karma dan apa yang menjadi intuisi, firasat saya, sixth sense saya, indera keenam saya tidak mungkin untuk berbohong lagi. Oke, kita lihat saran apa yang harus kalian lakukan terkait dengan masalah ini. Dear God, Universe, Tuhan, alam semesta, mohon beri kami saran pesan bagi viewers yang memilih deck kelompok ketiga. Oke. Oh ya, saya tambahkan sedikit ya. Mungkin
ada beberapa dari kalian, hanya beberapa saja ya. Si pelakor ini, orang ketiga ini merebut pasangan kalian dan mungkin saja sudah sempat menikah dan berumah tangga ya. Tapi rumah tangganya hancur karena kedatangan dari pria lain, alias si pelakor itu mencari pria lain lagi selain pasangan kalian yang sebelumnya dia rebut dari kalian itu. Oke, karena di sini ada Three of Swords, cinta segitiga lagi ya. Oke, apa yang dia tanam, itulah yang dia tuai. Apa yang dia rebut dari diri kalian setelah jadian dengan pasangan kalian, itulah yang akan direbut lagi. Mungkin saja pasangan kalian menemukan orang ketiga yang lain lagi. Dia akan direbut oleh orang ketiga yang lain lagi. Atau si pelakor ini, orang ketiga ini membuka pintu hatinya kepada orang ketiga yang lain selain pasangan kalian yang telah dia rebut. Oke, itu saja opsinya dan saran untuk kalian. I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. Oke, di sini dikatakan lepaskan saja. Let it go. Lepaskan saja. Tidak ada gunanya berebutan dengan orang ketiga ini. Oke? Karena mungkin saja pasangan kalian ini, maaf kata mata keranjang ya. Setelah jadian dengan si pelakor atau orang ketiga ini, dia akan menemukan orang ketiga atau orang keempat yang lain lagi. Jadi, cobalah untuk bersyukur ya. Oke? Lepaskan. By seeing someone for the first time. Carilah jodoh baru yang lain lagi. Karena di sini Tuhan menyediakan jodoh baru lagi. Oke? The eyes of love. Seorang yang jauh lebih menghargai kalian, lebih mencintai kalian, lebih memperhatikan kalian. Untuk seseorang yang lebih mencintai kalian. Oke? Sudah jelas ya di sini ya. Doa saya yang terbaik buat kalian dan jangan lupa ya, karena di sini ada kartu altar, jangan lupa banyak berdoa juga ya. Orang yang merebut pasangan kalian juga setelah menjadi pasangannya akan direbut oleh orang lain, akan membuka pintu hati lain, orang ketiga yang lain lagi, atau jika tidak, keadaannya dia yang akan membuka pintu hati kepada King of Chalices, orang baru yang lain lagi, sehingga mantan pasangan kalian yang meninggalkan kalian untuk orang ketiga ini dikhianati lagi oleh dia sehingga patah hati. Atau bisa jadi pelakornya yang patah hati, bisa jadi vice versa ya, bisa jadi dia yang patah hati karena pasangan kalian yang telah direbutnya membuka pintu hatinya untuk orang yang baru atau orang yang keempat lagi. Karena di sini ada Five of Swords ya, kemenangan yang hampa. Apa yang dia rebut setelah sampai ke tangannya, tidak ada yang bisa dia nikmati, dia akan kehilangan juga. Uang setan dimakan hantu. Bukan rezekinya dia rebut, Tuhan akan mengambilnya kembali. Oke? Itu saja doa saya yang terbaik buat kalian semua ya. Perbanyak berdoa. Oke, itulah deck ketiga. Nah, viewers, saya telah membacakan ketiga deck tersebut, meskipun agak seram ya ini ya. Lebih seram lagi karma yang ini daripada karma dari orang yang mengkhianati kalian sewaktu yang saya bacakan kemarin itu. Oke? Dan bagi diri kalian yang merasa kalau ini bacaan ini berguna untuk kalian dan kalian menyukainya, harap di subscribe, like, komen, sharing, dan jangan lupa diperkenalkan kepada kawan kalian channel saya supaya semakin bertambah subscriber saya. Saya akan merasa kalau diri saya semakin berguna, semakin bisa membantu diri kalian. Oke? Supaya saya lebih semangat lagi untuk kedepannya membuat konten-konten yang bisa membantu diri kalian. Oke? Nah, untuk saat ini saya tidak melakukan konsultasi personal reading karena di masa pandemi ini energinya sangat kacau sekali ya. Saya tidak konsentrasi dan tidak fokus di dalam melakukan personal reading ataupun private reading untuk perorangan. Lain halnya dengan general reading yang tarikan energinya kolektif banyaknya bagi semua orang. Oke? Dan harapan saya juga tetap
resonate bagi diri kalian ya. Semoga tetap resonate dan bisa membantu diri kalian. Oke, akhir kata saya pamit undur diri dulu. I see you again on the next video. Jangan lupa untuk selalu banyak berdoa kepada Tuhan ya. Apapun permasalahan kalian, jangan lupa untuk berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, oke? Dan untuk akun Instagram saya ada tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Dan saya ada membuat grup tarot di Facebook namanya Tarot Mania Indonesia. Silakan bergabung. Dan ada tertera di kolom deskripsi dan kolom komentar yang paling atas. Silakan bergabung saja di sana. Di sana ada tarot reader yang lainnya. Kalau saya tidak bisa membantu, mungkin saja ada tarot reader yang lainnya yang bisa membantu di sana. Oke, silakan kalian follow juga Instagram saya untuk bisa sharing-sharing dan cerita-cerita dengan saya. Karena saat kalian menceritakan permasalahan kalian, energi kalian ketarik kepada saya, tertuang kepada saya, sehingga ini mempengaruhi readingan saya untuk kedepannya, supaya bisa lebih baik lagi. Oke? Dan salam cerah penuh kedamaian. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya secepat mungkin. Oke, namaste.